Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A Media Pembelajaran MIPA akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai media pembelajaran wayang kertas sebagai pengenalan budaya Madura untuk pembelajar MIPA. Di sini, anggota kelompok dari kelompok 6A adalah Andika Yoga Pratama, NIM belakang 026, Friza Agustin Arifiria Stutik, NIM belakang 053, dan saya sendiri Rahmayanti Eka Mawarni, NIM belakang 099. Di sini, kelompok akan menjelaskan mengenai media pembelajaran wayang kertas. Nah, ini adalah media pembelajaran wayang kertas yang sudah dibuat oleh kelompok. Selanjutnya, untuk spesifikasi media beserta kelebihan dan kekurangan media pembelajaran kelompok kami akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi media yang telah kelompok kami susun. Yang pertama adalah media wayang kertas untuk pembelajaran luring. Media wayang kertas ini terbuat dari kardus yang dibentuk sesuai dengan karakter yang dipilih. Untuk pemilihan karakternya dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal ataupun daerah yang digunakan ketika pembelajaran MIPA itu berlangsung. Misalnya seperti daerah Madura seperti itu. Kemudian karakter-karakter ini dicetak dan juga ditempelkan pada kardus. Untuk bagian tangannya berbentuk terpisah dan disambung menggunakan alat bantu seperti baut. Media ini dapat digerakkan pada bagian tangannya sehingga para pembelajar dapat ikut aktif untuk mencoba medianya ketika pembelajaran berlangsung. Media wayang ini digunakan sebagai media penyampaian materi yang berkaitan dengan kebudayaan daerah setempat. Kebudayaan daerah setempat yang dapat ditampilkan pada media ini adalah baju adat dan juga batik. Kemudian media ini cocok digunakan pada submateri unit 9 tentang budaya tingkat pemula A2 pada pembelajaran BIPA secara daring. Kemudian media yang kedua merupakan video pembelajaran pengenalan budaya Madura menggunakan wayang kertas. Media ini digunakan untuk pembelajaran daring. Media video yang berisi tentang materi ajar dan penerapan media wayang kertas dalam kegiatan pembelajaran ini berfungsi untuk menerapkan media wayang kertas yang mulanya hanya digunakan pada pembelajaran luring, namun juga dapat disajikan dalam pembelajaran daring. Media ini kami terapkan karena mengingat situasi pandemi yang belum usai sehingga kelompok kami berinisiatif untuk membuat dua versi penerapan media yang dapat digunakan secara luring maupun daring. Dalam media video ini pengenalan budaya daerah lebih lengkap, kemudian lebih jelas karena selain media wayang kertas yang menggunakan baju adat, juga ditampilkan beberapa kebudayaan Madura seperti karapan sapi, batik motif Madura, dan museum kerajaan di Sumeneb. Media ini cocok digunakan pada submateri budaya unit 9 tingkat pemula A2 pada pembelajaran daring. Selanjutnya adalah cara penggunaan dari media tersebut. Yang pertama adalah media wayang kertas yang digunakan pada pembelajaran luring. Penggunaan media wayang kertas ini sangat mudah sekali. Pembelajar hanya perlu menggerakkan bagian lengan wayang ketika dalam kegiatan pembelajaran, terutama ketika sedang berdialog. Kemudian untuk penggunaan pada media video pengenalan budaya Madura menggunakan wayang kertas yang notabene digunakan untuk pembelajaran daring, ini sama dengan penggunaan media video lainnya. Pembelajar hanya perlu menampilkannya pada aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi daring lainnya. Setelah menjelaskan spesifikasi dari dua media tersebut, ternyata
Dua media ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk kelebihannya, ini terdapat beberapa kelebihan, diantaranya adalah biaya yang murah dan bahannya mudah dicari. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di bagian spesifikasi media, bahwa untuk menemukan bahan-bahannya ini sangatlah mudah, karena bahan yang diperlukan hanya kertas print, kemudian lem, sumpit, dan juga kardus. Nah, untuk biayanya sangat murah sekali, karena untuk menyusun media wayang kertas ini hanya menghabiskan uang senilai Rp30.000, dimana karakter yang kita pilih dan dicetak itu menggunakan kertas stiker. Kemudian yang kedua adalah media ini dapat membuat lebih komunikatif dan menarik. Sesuai dengan fungsi dari media pembelajaran itu sendiri, dengan adanya media wayang kertas ini dapat menarik perhatian pembelajar BIPA, karena pembelajar ini dapat tertarik untuk menggunakan media tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya rasa kebosanan ketika pembelajaran itu berlangsung. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah mengenalkan budaya Indonesia. Seperti tema yang sudah kita pilih, bahwa kelompok kami mengambil subtema materi tentang budaya pada unit 9. Jadi sudah jelas sekali jika di dalam media tersebut kami juga menampilkan beberapa baju adat, kemudian kebudayaan-kebudayaan yang ada di Madura. Kemudian kelebihan yang keempat adalah sangat cocok untuk tema kebudayaan, seperti poin yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam media kelompok kami sudah menampilkan beberapa kebudayaan yang ada di Madura, seperti karapan sapi, kemudian menampilkan batik motif lancor, dan juga menampilkan museum keraton yang ada di Sumeneb. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah sangat efektif untuk kegiatan pembelajaran daring maupun luring, karena kelompok kami sudah menyusun dua versi media tersebut, sehingga media ini dapat digunakan secara daring maupun luring. Nah, untuk kekurangan dari media ini sendiri, itu yang pertama adalah sudah familiar, karena media wayang kertas ini mungkin sudah beberapa kali disajikan maupun diterapkan pada pembelajaran BIPA, sehingga mungkin beberapa pembelajar ini merasa tidak asing ataupun seperti biasa saja ketika melihat media ini. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk membuat media wayang kertas ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 1 hingga 4 hari, karena menggunting kardus yang agak susah dan juga berat. Tidak hanya itu saja, untuk membuat video juga membutuhkan waktu yang lama ketika pada proses editing dan juga penyusunannya, sehingga tidak cocok untuk kegiatan pembelajaran yang mendadak dalam waktu dekat. Kemudian yang terakhir adalah mudah rusak. Karena media wayang kertas ini terbuat dari kardus dan kertas stiker, maka media ini akan cepat sekali rusak jika pembelajar menyimpannya secara yang lama ketika pada proses editing dan juga penyusunannya, sehingga tidak cocok untuk kegiatan pembelajaran yang mendadak dalam waktu dekat. Kemudian yang terakhir adalah mudah rusak. Karena media wayang kertas ini terbuat dari kardus dan kertas stiker, maka media ini akan cepat sekali rusak jika pembelajar menyimpannya secara tidak tepat. Meskipun sudah disimpan di tempat aman, terkadang juga kertas stiker itu dapat mengelupas dan mudah kusut, sehingga gampang sekali untuk rusak, seperti itu.
kasih. Dampak penggunaan media pembelajaran BIPA. Penggunaan wayang kertas sebagai media pembelajaran BIPA dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran. Wayang kertas digunakan untuk menyampaikan materi dalam bentuk cerita. Diharapkan dengan adanya media wayang kertas, pembelajar lebih tertarik memperhatikan materi yang disampaikan oleh penutur ataupun pengajar BIPA. Dengan memanfaatkan media wayang kertas sebagai alat dalam penyampaian materi, diharapkan dapat menarik perhatian pembelajar BIPA dan lebih mudah dipahami oleh pembelajar. Wayang dapat menjadi media pembelajaran sistem gerak pada manusia yang mengajarkan pengetahuan kognitif bagi pembelajar melalui isi cerita atau dialog berupa materi kebudayaan. Dan kebudayaannya ini bisa dari kebudayaan Madura ataupun kebudayaan lain yang disampaikan oleh penutur atau pengajar BIPA. Pembelajar dapat menyimak materi budaya Madura yang dikemas dalam bentuk cerita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga media pembelajaran yang telah kelompok kami susun dapat digunakan sebagaimana mestinya dan juga dapat bermanfaat dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.